Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat seger waras dari Romo Alexius dari Paroki Tritunggal Maha Kudus. Siang hari ini saya ingin menyampaikan materi pokok bahasan yang penting bagi saudara-saudariku yang sedang belajar menapai hal-hal yang rohani dan spiritual. Karena itu pokok bahasan yang hendak saya sampaikan hari ini adalah saya beri judul menjaga hati. Saudara-saudara, mengapa hati itu perlu dijaga? Yang pertama adalah Sang Kristus mengajarkan di dalam khotbahnya di atas bukit dari pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, kesucian hati itu akan membawa di mana manusia itu dapat melihat Allah. Tentunya ini tidak melihat secara indra ragawi manusia, tetapi melihat Allah melalui kemanusiaan yang bersifat batin. Dan Allah itu hadir di dalam dunia ciptaannya itu melalui energinya, melalui daya kuasanya oleh Roh Kudus, bukan melalui zat hakikatnya, bukan melalui esensinya, bukan melalui kejatennya di dalam bahasa Indonesia, tetapi melalui kuasanya oleh Sang Roh Kudus. Sang Roh Kuduslah yang menghadirkan hadirat Allah itu di dalam batin, di dalam hati orang yang hatinya itu disucikan. Sehingga hati orang yang disucikan itu dapat merasakan kehadiran Allah melalui kuasanya oleh Roh Kudus. Dan itu hanya dialami oleh orang-orang yang menyucikan hatinya, dan itu bisa digapai melalui pemanunggalan kita, penyatuan kita dengan Sang Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara, mengapa hati itu perlu dijaga? Karena di dalam hati manusia, di dalam batin manusia, di dalam kalbu manusia itu menjadi satu tempat di mana kebaikan itu tinggal dan juga keburukan itu tinggal. Sehingga jika hati ini, batin ini, kalbu ini tidak dijaga, maka batin itu akan diisi oleh sampah dosa, sehingga itu mengotori yang batin dan akhirnya manusia tidak bisa melihat hadirnya Allah oleh Roh Kudus di dalam batinnya.
Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam menjaga hati, itu pikiran manusia itu memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa begitu? Karena yang menghadirkan kotoran-kotoran batin itu karena pikiran tidak bisa menjaganya. Melalui pikiran itu hal-hal yang dosa masuk tidak tersaring sehingga batinnya itu penuh kotoran. Kitab suci mengatakan demikian, saudara-saudara, di dalam Matius 15 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Saudara-saudara, di dalam hati itu juga tersimpan memori kotoran yang disebabkan oleh dosa. Karena itu perlu dibersihkan dan perlu dijaganya. Saudara, pikiran manusia itu seperti penjaga pintu gerbang. Dan rumahnya itu adalah batinnya manusia. Untuk menjaga masuk di dalam rumah yaitu batin manusia itu ada pintu di mana pikiran itu yang harus menjaganya. Dan pikiran manusia itu sungguh sangat liar. Karena itulah pikiran manusia perlu diolah supaya pikiran yang akan masuk di dalam batin itu membawa satu pemikiran-pemikiran yang baik. Maka akan mengisi batin yang baik sehingga keluarnya akan kebaikan. Karena di dalam batin itu kebaikan juga muncul dari situ dan keburukan juga muncul dari situ. Jika kita tidak bisa menjaganya, maka batin isinya adalah hal-hal yang kotor. Dan untuk menjaga pikiran yang liar yang akan membawa kepada nafsu-nafsu dosa itu, maka doa samadhi puja Yesus itu dibutuhkan dan diperlukan karena pikiran kita pun membutuhkan rahmat supaya kita dapat berpikir dengan benar, berpikir dengan lurus, berpikir dengan jernih sehingga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini tidak disemangati oleh masuknya pikiran-pikiran kotor sehingga hawa nafsu dosa kita yang ada di dalam diri kita dapat tertekan sehingga nafsu dosa dapat kita kalahkan, kita dapat taklukkan sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita akan mengalami keteduhan batin dan kemudian hadirat Allah oleh Roh Kudus hadir. Disitulah batin kita dari waktu ke waktu disucikan sehingga kita pada akhirnya akan melihat Allah melalui batin kita yang bersih. Ibu, bapak, saudara, mari kita membersihkan batin kita dengan berpikir yang benar. Kiranya Tuhan beserta kita. Shalom, haleluya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.